City kena kolong Vinicius, Guardiola akui bisa maklum. Pelatih Manchester City Pep Guardiola bisa maklum melihat anak asuhnya Fernandinho jadi korban Vinicius Junior yang pamer skill dalam laga semifinal Liga Champions 2021-2022. Di tepi lapangan, Pep Guardiola sebenarnya menunjukkan reaksi yang meledak-ledak ketika melihat aksi Vinicius Junior mengecoh Fernandinho pada menit ke-55. Menyaksikan pemandangan tersebut, Pep Guardiola tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Juru taktik asal Spanyol itu memegangi kepalanya, lalu berlutut dan melakukan protes kepada wasit keempat setelah gol terjadi. Namun setelah pertandingan, Guardiola tampak lebih tenang. Guardiola bahkan mengaku bisa maklum dengan ketidakmampuan pemainnya sendiri mengawal lawan. Pasalnya, menurut Guardiola, Vinicius memang pemain yang sulit untuk dijaga. Guardiola pun memuji penampilan Fernandinho yang dibuat mati kutu oleh Vinicius. Tidak mudah mengendalikan Vinicius karena dia adalah pemain yang luar biasa. Tapi Fernandinho sudah melakukan segalanya. Itulah mengapa dia adalah pemain yang sangat penting. Saya tahu itu, dia akan tampil baik, kata Guardiola dikutip bolasport.com dari Metro. Bukan waktunya Man City frustasi. Manchester City memang mendominasi, tapi Real Madrid memberikan perlawanan yang sepadan dan semestinya. The Citizens pun dibuat kesal karena kebobolan 3 gol. Ruben Dias menegaskan sedari awal, timnya paham ancaman-ancaman Madrid dan sekalipun mereka kecolongan 3 gol, tak ada keterkejutan ataupun rasa frustasi. Kini yang terpenting adalah bersiap untuk leg penentuan di Santiago Bernabeu. Makin baik hasilnya, makin baik buat kami. Tapi dengan leg kedua berlangsung di Madrid, pertemuan ini memang tidak akan pernah tuntas mudah itu. Apapun yang terjadi di sini, kami tahu persis apa yang kami hadapi. Kami berakhir kebobolan 3 gol, yang mana tak pernah bagus buat kami. Tapi saya rasa tim bekerja dengan sangat baik mengingat semua pemain yang absen. Tidak ada rasa frustasi sama sekali. Kami tahu siapa yang kami hadapi dan mereka tahu siapa yang mereka hadapi. Ini sebuah laga di mana apapun bisa terjadi. Jadi kami cuma perlu bersiap dan kami mesti fokus dan terus berjuang setiap detiknya. Gemilang, performa Manchester City bikin Guardiola tak bisa ajukan komplain. Leg pertama babak semifinal Liga Champions antara Manchester City melawan Real Madrid menyajikan hiburan yang seru. Laga yang digelar di Etihad Stadium Rabu 27 April 2022 ini menghasilkan total 7 gol. Manchester City yang bertindak sebagai tuan rumah keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 4-3. Tidak ada rasa gentar dari sang raksasa Inggris meskipun bertemu peraih gelar terbanyak di Liga Champions tersebut. Sangat disayangkan Manchester City harus kebobolan 3 gol dalam pertandingan pertama ini. Selisih 1 gol ini bisa membahayakan peluang mereka ke babak final dan sudah jelas Josep Guardiola harus memperbaikinya. Namun Guardiola tidak memusingi kelemahan itu. Pelatih asal Spanyol tersebut sudah terlanjur terkesima dengan penampilan anak asuhnya selama pertandingan berlangsung. Saya takkan komplain soal hasilnya dan juga performa. Tidak ada sama sekali. Saya sangat bangga dan luar biasa bahagia dengan cara kami tampil. Kami telah melakukan semua yang bisa dilakukan untuk meraih kemenangan dan memiliki keberanian dengan dan tanpa bola. Sekarang kami harus memulihkan diri dan harapannya bisa tiba dengan baik untuk Leeds United dan kemudian bertolak ke Madrid. Kebobolan 3 gol dari Real Madrid, titik rawan Man City ada di Fernandinho. Manchester City berhasil menyerangkan 4 gol ke gawang Real Madrid dalam leg pertama babak semifinal Liga Champions hari Rabu 27 April 2022. Sayangnya mereka juga kebobolan 3 gol. Jadi klub berjuluk The Citizen tersebut keluar sebagai pemenang dengan skor 4-3. Ada sisi positif dan negatif dari laga ini, di mana Manchester City masih berpeluang tersingkir dari ajang bergengsi tersebut. Ex-Manchester United Rio Ferdinand membeberkan analisa soal pertandingan ini. Ia berbicara soal titik lemah yang terletak pada pemain Manchester City, Fernandinho.
Dalam laga ini, pria asal Brasil itu bermain di posisi yang tak seharusnya. Sayangnya, Fernandinho di usia 36 tahun harus bermain sebagai bek kanan melawan salah satu winger penampil terbaik dalam permainan saat ini. Itulah titik rawan mereka di tim Manchester City. City akan merasa sedikit frustasi. Anda bisa lihat itu. Saya pikir Pep akan berbicara banyak di ruang ganti. Real Madrid, saya rasa mereka didukung dengan bagaimana mereka menunjukkan karakter dan keberanian untuk mengejar. Namun saya masih menjagokan City untuk ke sana, ke markas Real Madrid dan menyelesaikan tugasnya. Saya pikir perubahan terbesar dalam permainan adalah ketika John Stones digantikan. Saya pikir cederanya Stones membuat tim City jadi tidak stabil.